Halo para solusioner, kita ketemu lagi di part kedua dari video series kami tentang Microsoft Excel. Kali ini saya akan share tentang dasar lagi, masih tentang basic. Jadi, apa yang perlu diperhatikan saat kita mengerjakan sebuah spreadsheet ya, disebut yang disebut spreadsheet ini adalah ya bentuk sheet seperti ini, tabel. Ini sebetulnya secara tidak tertulis bagi saya mempunyai aturan-aturan tertentu yang akan membuat kita bisa bekerja lebih cepat, lebih mudah, lebih praktis seperti itu. Oke, jadi ada beberapa hal yang perlu menjadi catatan buat teman-teman. Biasanya saya menemukan beberapa pengguna spreadsheet, terutama Excel ini, salah kaprah dalam mengisi atau mengerjakan Excel ya. Contoh yang paling saya tidak sukai itu sebetulnya adalah yang pertama, jika ada orang mengetik ini tidak dari sel A1. Sebetulnya sah-sah saja, tapi ini kita perlu bedakan, eh, kita akan menggunakan file ini nantinya itu untuk apa? Apakah akan diolah kembali? Kemudian yang kedua, tuliskan di sini akan diolah kembali datanya. Nah, yang kedua sebagai laporan. Oke, nah dari dua ini tadi yang saya sampaikan untuk untuk memulai dari sel A1 itu akan sangat berguna jika kita memilih untuk ini. Tujuannya adalah untuk diolah kembali datanya. Itu akan sangat memudahkan kita. Tapi kalau kita menulis sebagai laporan itu mungkin untuk mempermudah tampilan kita bisa atur seperti ini. Kita ketikkan misalkan nomor, kemudian nama, jumlah, mulai dari B2 pun itu sebetulnya nggak masalah. Nah, tapi saat kita bekerja ini untuk menggunakan sebagai data, nah, saya lebih prefer kita memulainya dari sini. A1, alamat, misalkan seperti itu. Kenapa? Karena dengan memulai dari sini, kita akan dengan mudah bisa mengaktifkan misalkan tombol fungsi auto filter. Seperti ini, nah langsung. Kemudian kita akan melakukan sorting kalau sudah ada datanya, itu dengan mudah kita juga bisa langsung melakukan sorting. Nah, kenapa saya tidak menyukai yang tidak dimulai dari A1 untuk pengolahan data? Karena saya prefer menggunakan keyboard daripada menggunakan mouse. Jadi saya menghindari penggunaan mouse yang berlebihan dalam menggunakan Excel. Saya lebih suka menggunakan shortcut-shortcut yang ada di keyboard. Jadi untuk mengaktifkan seperti ini contohnya ya. Jadi kalau kalau kita menggunakan mouse, kita akan klik select di sini, kemudian kita pilih data, kemudian kita filter. Nah, ini akan nyala. Oke. Tapi saya lebih suka menggunakan tanpa menggunakan mouse. Mouse saya tidak bergerak, saya hanya ketikkan Alt D untuk memindahkan ke tab data, menu data. Kemudian saya tekan F 2 kali, filter. Filter dan auto filter itu shortcut, salah satu contohnya shortcut untuk mengaktifkan filter. Nah, kemudian tadi satunya juga sort. Ini kalau menunya masih di sini, kita akan ke menu data dulu, kemudian baru kita lakukan sort, muncul. Nah, kalau dengan shortcut di keyboard, saya hanya cukup menggunakan Alt D, kemudian S, sort. Ini akan memunculkan tombol Windows sort-nya. Oke, nah kemudian selain itu juga saya menghindari data yang
istilahnya bolong, lubang ya, ada lubangnya. Jadi tidak perlu kalau kita bekerja dengan data, kita tidak perlu memberikan spasi seperti ini. Contohnya ini sangat konyol. Kenapa kok perlu diberikan jarak seperti ini? Ya, data seperti ini akan membuat kita akan sulit melakukan pengolahan data. Kenapa? Jika ini nanti kolomnya sudah banyak, misalkan di sini. Nah, salah satu kesulitannya adalah jika kita akan memindahkan, kita akan menuju ke kolom terakhir, ya, ke header di kolom terakhir di sini. Kalau kita tidak menggunakan mouse atau mungkin sampai ini ada sampai panjang sekali. Coba saya copy lagi. Nah, sampai sini ya. Nah, kalau kita sebetulnya ada shortcut lagi untuk menuju ke kolom terakhir, kita bisa gunakan tanda kontrol, tombol kontrol dan tanda panah ke kanan. Nah, tapi tanda shortcut ini tidak akan bekerja sampai dengan baris terakhir jika ada lubang, jika ada spasi. Dia akan berhenti sampai dengan batas spasinya. Jadi jika ini kita hilangkan, nah kita akan mencari kolom terakhir, kita tinggal langsung kontrol dan tanda panah ke kanan. Kita akan menuju ke kolom terakhir. Oke, ini kenapa saya tidak menyukai adanya tadi lubang. Demikian juga saat kita bekerja dengan data, baris datanya seperti ini, ya, kita juga harus hindari adanya jarak, misalkan seperti ini. Nah, kenapa? Ya sama, salah satu alasan yang tadi adalah jika kita akan pindah ke bawah, kita menggunakan tanda shortcut kontrol tanda panah ke bawah. Nah, tapi sama, akan berhenti di spasi tadi, jarak terakhir. Nah, jika kita tidak menggunakan spasinya tadi, jaraknya di antar baris, ini kita dengan mudah langsung kita bisa tanda panah kontrol tanda panah ke bawah. Langsung pindah ke baris paling bawah. Nah, mungkin buat teman-teman yang belum tahu, ada banyak shortcut Excel yang bisa kita gunakan dengan mudah. Saya sudah bahas tadi ada tombol kontrol dan tanda panah ke kanan, kontrol tanda panah ke bawah untuk navigasi pindah ke paling kanan dan paling bawah. Nah, untuk kembali ke sel awal A1, sel pertama atau sel akhir. Jadi ini hanya sampai kolom terakhir, ini sampai kolom baris terakhir. Nah, ini di sini adalah sel terakhir yang ada datanya. Ada shortcutnya, kita bisa menggunakan kontrol dan tombol END. Jadi di Excel itu ada di keyboard itu kita ada tombol home, kemudian ada tombol END. Nah, ini bisa kita gunakan. Home ini kalau di Excel dia akan menuju ke sel yang ada datanya pertama kali. Biasanya kita mungkin di A1 atau di mana. Nah, END dalam hal ini nanti jika kita tambahkan menggunakan tombol kontrol, ini akan menuju ke sini, AV24, karena data terakhir saya ada di AV24 ya. Saya kontrol home, nah kembali ke A1, saya kontrol END, nah ini akan menuju ke terakhir. Nah, di sini tadi saya sudah insert sehingga terakhirnya di sini yang pernah diisi Excel ya. Oke, nah untuk beberapa keyboard itu mungkin memerlukan bantuan dengan menekan tombol Fn, terutama di laptop. Biasanya ini memerlukan untuk menggunakan home dan END ini kita memerlukan tambahan tombol Fn. Ini tergantung jenis laptopnya. Oke, kembali ke konsistensi data tadi. Jadi
Yang perlu kita perhatikan adalah jangan menambahkan jarak spasi. Dan misalkan orang bikin ini bagian satu, kemudian ini bagian duanya kita kasih jarak lagi. Sini bagian 2. Nah, ini kalau untuk kita gunakan sebagai laporan dan di print ini enggak masalah. Tapi saat kita bekerja dengan data, ini akan sangat menyulitkan. Jika ini sebetulnya datanya samanya hanya mempunyai beda bagian satu, bagian 2, ini sebaiknya saat kita bekerja dengan data, kita tambahkan satu kolom namanya bagian. Misalkan seperti itu. Di mana nilainya di sini 1 semua, dan di sini nilainya 2 semua. Oke, nah kita hapus ini, kita tidak memerlukannya. Sorry, kita hapus barisnya. Nah, ini misalkan tadi contohnya ini di headernya bagiannya. Nah, oke. Jadi dengan mudah kita nanti bisa bekerja, kita pilih mana bagian 1, mana bagian 2. Seperti itu, tanpa ada data yang blank-blank di sini. Ini salah satu bentuk penulisan pengerjaan Excel yang sangat saya sarankan jika teman-teman ingin menggunakan Excel ini untuk bekerja sebagai data. Nah, cuman kalau tadi mau sebagai laporan yang kedua ini, ya no problem. Disesuaikan dengan bentuk laporannya seperti apa, layoutnya. Nah, karena dengan bentuk data yang seperti ini nanti kalau kita sudah lebih advance, kita bisa ngomong, kita akan menggunakan pivot table, kita akan menggunakan bekerja dengan fitur tabelnya Excel yang bisa dalam tanda kutip semi-semi menjadi database itu akan sangat memudahkan kita. Nah, ada salah seorang teman yang bertanya kepada saya, kalau ternyata di kolom tertentu datanya bolong gimana? Seperti ini misalkan. Nah, ini no problem, karena ini berarti memang datanya tidak ada, tapi baris datanya tetap ada. Jadi data yang lain ada, hanya saja untuk alamatnya mungkin belum ada, kotanya belum ada. Ini no problem, nggak masalah. Yang penting headernya di sini ini lengkap, kemudian row-nya juga ini tidak bolong. Ini nggak apa-apa. Karena ini berarti datanya memang tidak ada. Bukan kesalahan dari cara penulisannya. Itu. Nah, kemudian Microsoft ini sudah menyediakan default font ya. Itu yang cukup standar untuk Office. Jadi saat kita sudah ngomong, kita berbicara tentang Office, ini kita bicara tentang pekerjaan resmi ya. Ini banyak hal yang harusnya diperhatikan. Salah satunya adalah font. Jadi font standarnya Excel itu mungkin saat ini Calibri atau ada yang kalau dulu itu Arial. Nah, ini kalau teman-teman bekerja menggunakan Excel, membuat laporan, mengolah data, ya gunakanlah font standar yang sudah digunakan atau font official font Office ya. Ada saya punya beberapa font yang cukup, nah seperti ini contohnya Algerian. Ini mungkin agak tidak kelihatan di sini atau saya ganti, biasanya tuh teman-teman itu ada yang suka mengganti dengan font favorit, ini dia Comic Sans. Nah, ini tidak Office, jadi harus tahu penggunaannya fontnya yang mana yang sebaiknya kita gunakan di Microsoft Office. Karena apa? Kita membuat laporan, kita menyajikan ke orang lain, ke atasan kita, atau untuk ke pihak eksternal. Ini cukup aneh dan mungkin kalau saya dapat laporan yang dapat dalam fontnya seperti menggunakan yang tidak resmi, itu akan saya kembalikan seperti dosen kuliah, gitu ya. Nah, kemudian
Gunakan warna seperlunya, tidak perlu di-highlight yang ekstrim, semua dikasih warna kuning, kemudian fontnya tebal-tebal. Nah, ini hal standar sih. Jadi perhatikanlah tadi jenis-jenis font ya, kemudian juga pemilihan warna. Standarnya sudah black harusnya. Kemudian highlighting juga harus diperhatikan. Ada beberapa hal perlu kita highlight seperti ini. Misalkan kita menunjukkan nominal, grand total itu perlu di-highlight atau mungkin kita bold. Jadi intinya diperhatikan mana yang pada tempatnya dan mana yang jangan dilakukan. Itu terkait dengan penulisan. Jadi ada dua hal tadi, teknik pengetikan atau penempatan data, ini bentuk flat. Jadi, oh ya, tadi saya menyebutnya adalah sebetulnya itu flat table. Kalau di teman-teman mungkin mengenal database, saya menyebutnya adalah flat table. Nah, ini sangat memudahkan kita untuk mengolah data. Mau sampai berapa puluh ribu baris pun, kalau formatnya benar, flat table, baru nanti kita bisa ngomong, kita akan dengan mudah main di pivot table, senjatanya orang data analis. Kemudian menggunakan formula-formula yang tingkat tinggi, atau kita sudah membuat dengan charting ya, membuat laporan menyajikan dalam bentuk grafik. Ini syaratnya adalah data kita mesti bagus dulu ya. Saya menyarankan ke teman-teman semuanya dan juga beberapa klien kami yang mengikuti training Excel itu biasanya, Pak, saya tolong ini Pak, materinya pivot table. Nah, saya nggak masalah mengajarkan ini tidak sulit. Yang penting apa? Datanya di sini sudah harus bagus dulu, harus rapi dulu. Kita perlu melakukan pembersihan data atau perapian data itu adalah fase pertama. Oke, nah kemudian ada lagi terkait dengan kerapian data. Tadi selain kita tidak boleh menggunakan ada lubang yang satu baris full atau satu kolom full. Biasanya yang suka terjadi itu adalah inkonsistensi data ya. Inkonsistensi data itu bisa berupa misalkan contohnya typo atau inkonsistensi. Jadi biasanya nama, kemudian namanya ternyata Dani. Yang betul nama lengkapnya adalah misalkan Dani Darmawan Harjono. Ini nama saya. Nah, kemudian nanti orang mungkin file ini dikerjakan beberapa orang bersama-sama, sharing file, ada yang capek nulisnya cuman Dani, ini aja. Ada yang nulisnya Dani, ada yang Dani DH, disingkat. Atau Dani Darmawan H. Nah, atau Dani titik DH. Nah, ini adalah contoh-contoh kesalahan penulisan yang sering saya jumpai saat saya diminta membantu untuk menganalisa data, mengolah data. Jadi ini cukup fatal ya. Ini membuat kita akan susah bekerja lebih cepat. Bisa, kita mesti perbaiki ini dulu. Karena ini sebetulnya adalah nama orang yang sama semuanya. Ini sama. Hanya saja terjadi kesalahan penulisan, entah itu sengaja maupun tidak sengaja, sehingga membuat datanya menjadi tidak konsisten. Nah, untuk memperbaiki ini ada banyak cara.
nanti saya akan bahas merapikan data di video part selanjutnya tentang bagaimana merapikan data. Di sini saya akan ceritakan saja hal-hal yang sebenarnya tidak boleh dilakukan dalam membuat atau menyiapkan data untuk diolah lebih lanjut. Nah, ini contoh yang salah satu yang salah. Kemudian ada juga biasanya terkait dengan format tanggal. Format tanggal atau jam. Ini kadang orang sering salah ya. Jadi saya pernah menjumpai ada yang menuliskan menuliskan jam itu menggunakan titik. Nah, sebetulnya titik ini tidak boleh digunakan untuk jam. Titik digunakan di Excel. Kalau jika Excelnya berbahasa Inggris, default formattingnya titik itu adalah penanda desimal. Nah, kalau gini itu adalah bukan jam 14:45, tapi ini menunjukkan angka 14,45. Yang betul adalah 14.245. Ini menuliskan jam. Nah, yang konyol kadang dipaksakan dengan menggunakan tanda petik 14.45. Nah, dia akan menjadi string. Nah, tapi Excel sudah cukup pintar dan dia tahu ini salah. Ini adalah number, tapi disimpan sebagai teks karena ditambahkan tadi ada quote satu tadi. Nah, ini hal seperti ini juga akan menyulitkan kita saat besok kita akan mengolah data. Jika ini memang jam, ini kita tidak akan bisa pakai, ini juga akan dianggap sebagai angka. Ini juga salah. Yang betul adalah ini. Ini betul. Kalau kita mengolah sebagai angka. Kemudian biasanya kalau terkait tanggal itu sering salah menuliskan bulan. Karena kita di Indonesia, contohnya Agustus. Kalau kita pakai Excel kan disingkatnya AUG sebetulnya. Ada yang menyingkat AGST. Nah, ini nggak bisa. Jadi tulisan 8 AGST 2020. Ini jelas sudah tidak bisa dibaca sebagai bentuk format tanggal. Nah, kalau 8 Agustus ya 8 bulan 8. Seperti ini yang betul. Ada juga biasanya yang salah di Agustus, kemudian Juli, karena di bahasa Indonesia kan, jadi harus diperhatikan. Kesalahan-kesalahan seperti ini akan membuat tadi pengolahan data akan menjadi lebih lambat, lebih susah, dan menyulitkan pekerjaan selanjutnya. Oke, sampai di sini dulu teman-teman. Jadi part kedua ini kita sudah bahas tentang saran penulisan di Excel, cara menulis, cara mengerjakan seperti apa. Jadi ingat, kalau mau diolah lagi kita harus pakai format flat table ya. Tapi jika sebagai laporan yang mau di print itu boleh digunakan format yang tidak flat table. Oke, sampai di sini dulu. Kita ketemu lagi dalam video selanjutnya tentang tutorial Excel. Salam sukses selalu. Thank you.